Untuk saat ini MHM Snack itu punya 5 karyawan, 3 bagian produksi dan 2 freelance untuk admin sosmed dan bantuin bikin marketing secara online. Kalau yang untuk bagian produksi itu sistem penggajiannya per hari. Jadi kalau mereka datang bekerja maka akan diupah saat itu juga gitu. Jadi upahnya langsung diberikan saat pulang kerja per hari, harian gitu. Sementara kalau untuk freelance itu kita pakai sistem penggajian per bulan.
Itu pembayarannya melalui transfer setiap akhir bulan seperti itu. Untuk pelatihan dan peningkatan kualitas SDM itu MHM Snack itu biasanya memberikan pelatihan mau yang free atau berbayar. Jadi biasanya eh, karyawan misalnya kayak bagian konten kreator atau bagian marketing itu kita berikan pelatihan berbayar. Misalnya kita bayar seminar atau coaching. Nah, itu karyawannya diikutkan untuk pelatihan itu dengan biayanya ditanggung oleh perusahaan semacam itu. Kalau untuk bagian produksi juga sama, biasanya kita berikan pelatihan untuk quality control, apa namanya, tentang kehigienisan dan lain-lain gitu. Untuk bagian produksi, itu pelatihannya biasanya selama ini masih secara intern, sebatas quality control dan produksi, bagaimana produksi yang baik, higienis dan sesuai standar pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah semacam itu. Itu kalau intern masih biasanya saya berikan pelatihan sendiri gitu. Tetapi kalau sudah membutuhkan coach atau pelatih, itu biasanya kita ikutkan pelatihan yang diadakan oleh dinas UMKM ataupun dinas perdagangan atau dinas terkait lainnya. Itu biasanya pelatihannya free. Eh, ada juga yang berbayar, biasanya itu diadakan oleh instansi atau komunitas-komunitas swasta semacam itu. Jadi memang ada pelatihan untuk karyawan, mau itu berbayar ataupun yang tidak berbayar gitu. Kita ikutkan biasanya. Tapi itu atas kesepakatan bersama. Jadi perusahaan tidak memaksa karyawan untuk harus ikut, tapi jika mereka mau berkembang, maka perusahaan akan memfasilitasi. Kalau untuk masalah perekrutan, MHM Snack itu biasanya masih dalam circle dalam, artinya masih dalam tahap dari teman ke teman, informasi intern dulu, baru jika tidak mendapatkan karyawan sesuai kriteria, maka akan biasanya sih kita akan bagikan info di sosmed semacam itu. Setelah itu baru kita lakukan uh, apa namanya, seleksi. Seleksinya biasanya sih hanya sebatas wawancara saja. Setelah itu akan dipilih yang sekiranya sesuai dengan apa yang kita cari. Untuk pemutusan hubungan kerja itu di perusahaan kami itu biasanya tidak serta-merta ya. Jadi itu ada kayak peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, setelah yang ketiga ini jika dirasa tidak juga berubah ke arah yang lebih baik, maka akan kita PHK semacam itu. Tapi sebisa mungkin pemutusan hubungan kerja ini dilakukan dengan terbaik. Jadi tidak menimbulkan masalah di kemudian hari semacam itu. Untuk masalah manajemen pemasaran, saat ini keripik pisang dengan brand Kebu dipasarkan secara online dan offline. Secara online-nya itu melalui sosmed, Instagram, Facebook Marketplace, dan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bibli, Grab, Grab dan Toko ID dan beberapa aplikasi marketplace lainnya seperti
Ada juga dipasarkan secara online melalui reseller atau B2B, affiliate semacam itu. Jadi ada affiliate atau komunitas dengan nama seperti kayak Tukoni, eh, apa in produktindonesia.id, itu juga membantu memasarkan kebu keripik pisang secara online ke customer mereka gitu. Kalau secara offline, kebu keripik pisang itu sudah dipasarkan di beberapa toko oleh-oleh, supermarket, dan beberapa tempat wisata. Kalau di Swalayan itu ada di Malioboro Supermarket, Malioboro Mall Supermarket, ada di Progo, dan ada di Pamela. Kalau di toko oleh-oleh itu kita sudah ada di eh, lumayan banyak. Kalau di tempat wisata kita ada di Heha, ada di Jogja Bay.